Bukan begitu MUI katanya ketua MUI itu Pak. Unik terindikasi sesat, itu bahaya. Lisanmu bukan lisan Quran tapi lisan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Suluk Channel, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Oke, kali ini saya akan membahas lagi berita yang lagi viral, yaitu tentang Mama Gufron atau disebut Bu Abuya Gufron. Nah, para sahabat Suluk Channel, sekarang ini keadaan lagi memanas ya. Karena apa? Karena sekarang MUI turun tangan untuk mengkaji, yaitu ceramah daripada Mama Gufron. Bahkan MUI menyatakan bahwa dari dalam ceramah Pak Gufron itu mengandung kesesatan dan penyimpangan di dalam ajaran agama Islam. Ya memang betul seperti itu kan. Karena apa? Lihat saja sendiri video-video ceramah-ceramah daripada Pak Gufron yang menyeleweng ya, yang menyimpang di dalam ajaran agama Islam, bahkan itu selalu berdongeng, berdusta. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah, ya itu sangat bahaya sekali. Setelah MUI menyatakan seperti itu dan menduga bahwa Pak Gufron itu sesat, salah satu daripada murid Pak Gufron itu mengatakan yang tidak pantas kepada pihak MUI. Oke, muridnya Pak Gufron yaitu Pak Abdul Mujib itu mengatakan kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan oleh Pak Abdul Mujib kepada pihak MUI itu bagaimana? Supaya tidak salah paham, simak saja videonya, saya akan tayangkan. Bukan begitu MUI katanya ketua MUI Pak. Unik terindikasi sesat, itu bahaya. Lisanmu bukan lisan Quran tapi lisan Dajjal. MUI yang menyatakan unik berindikasi sesat, saya nyatakan MUI 2024 adalah sesat. Betul? Na'udzubillah. Ihdinas siratal. Nah, Pak Abdul Mujib setelah MUI mengatakan bahwa unik terindikasi sesat, ya maksudnya itu bukan pesantrennya ya, tapi ceramah daripada Pak Gufron itu terindikasi adanya kesesatan dan penyimpangan. Malah dijawab oleh salah satu murid Pak Gufron, dan ini anaknya ya, katanya itu anaknya Pak Gufron, mengatakan bahwa MUI itu bukan lisan Al-Quran tetapi lisan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Malahan orang yang seperti ini ya, yang mengatakan lisan Dajjal, itu yang lisan Dajjal. Karena MUI itu mengatakan dengan ilmiah dan Pak Mujib itu mengatakan dengan nafsu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sekarang ya, murid-muridnya itu melakukan pembelaan besar-besaran terhadap Pak Gufron ya, membenarkan terhadap ceramah-ceramah Pak Gufron. Salah satunya yaitu Pak Ubad, di mana Pak Ubad itu yaitu membela Pak Gufron dengan habis-habisan. Tetapi sayangnya ya, pembelaan itu, pembelaan Pak Ubad itu ternyata memang itu ditunjukkan untuk menasihati gurunya sendiri, yaitu Pak Gufron, senjata makan tuan. Tadinya mau membela dan membalas pernyataan MUI, malah balik kepada gurunya sendiri. Oke, seperti apa kita lihat. Min a'dhamil qariyah talatan. Kata Rasul, ada 3 kebohongan yang terbesar. Satu, ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan saya pernah melihat sesuatu padahal dia tidak pernah melihat. Saya sudah transaksi dengan malaikat, transaksi dengan para nabi, para rasul, para wali, para sahabat, wali-walinya Allah. Mengkali inna rahmatan ya malaikat, la kali inna rahmatan umat alaihi inna kalimati. Yang kedua, Nah, ini ya salah satu ini. Kalau ditambah lagi tuh banyak ya video-video daripada Pak Gufron mengatakan bahwa saya jam 2 subuh itu berbicara ya dengan seluruh malaikat. Nah, ini salah satu kebohongan terbesar satu ini. Sekarang yang kedua. ketika kebohongan yang benar-benar besar, dia mengaku sebagai anaknya si Fulan, padahal si Fulan bukan bapaknya. Dari situ
ke ciri bahwa itu palsu atau cangkokan. Oh, istilahnya nasabnya mencangkok. Cangkok. Karena Jadi Pak Gufron juga pernah mengatakan bahwa dirinya itu keturunan Syekh Nawawi, tapi setelah diteliti ternyata pihak daripada keturunan Syekh Nawawi mengatakan bahwa Pak Gufron itu bukan keturunan dari Syekh Nawawi. Ini dua ya kebohongannya. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, dia membuat kebohongan atas namaku, kata Nabi, atas sunnahku. Dia mengatakan saya mendengar dari Rasulullah begini-begini, padahal Rasul tidak menyampaikan. Artinya agama ini salah. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana qul inna kaliya qul inna kalimad dunya wal akhirat la kalima fi Allah wa ma qul inna rahmatan wali wali Allah wa ma qul inna rahmatan hidayah ma qul anna ya ma fi makala. Nah, itu ya. Jadi kata Pak Ubad, yaitu ada 3 kebohongan terbesar, fitnah terbesar, yaitu salah satunya kan tadi mengatakan dia pernah melihat sesuatu padahal dia tidak melihatnya. Itu seperti halnya Pak Gufron, yaitu bilang bahwa dia bertemu dengan malaikat Jibril ya, bertemu dengan Nabi Khidir, bertemu dengan seluruh para malaikat. Dan yang kedua mengaku dirinya itu keturunan seseorang padahal dia bukan keturunannya ya. Dan yang ketiga membawa bahwa Rasulullah padahal Rasulullah sendiri tidak pernah berkata seperti itu. Seperti halnya Pak Gufron. Pak Gufron itu sering di dalam ceramahnya itu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wa maqul inna rahmatan lillah gitu ya. Itu sering Pak Gufron melakukan hal seperti itu ya, membawa Rasulullah ini sudah melakukan dosa besar ya, kebohongan yang sangat besar. Jadi kata saya juga semakin muridnya itu melakukan pembelaan terhadap Pak Gufron, itu semakin menyudutkan Pak Gufron sendiri. Kasihan ya, kasihan sekarang Pak Gufron itu mungkin sekarang banyak pikiran karena sekarang TV mainstream ya, media mainstream itu mendatangi pondok pesantren Unik untuk mewawancarai. Bahkan ini semakin drop mental daripada Pak Gufron tersebut. Malah muridnya itu mengatakan yang tidak ya, mengatakan yang tidak pantas satu kepada MUI, dan yang kedua melakukan pembelaan terhadap Pak Gufron sendiri. Itu menyudutkan sendiri Pak Gufron. Jadi ini semakin kasihan terhadap Pak Gufron. Sudahlah, kalau misalkan itu bohong, katakan bohong ya. Seperti saya melihat, tonton saja sendiri di TV One ya, ketika ada seseorang ya, reporter yang host menanyakan kepada Pak Mujib, apakah betul itu Pak Gufron itu bisa berbicara dengan semua? Seperti itu pertanyaannya kurang lebih. Dijawab oleh Pak Mujib, itu kemana saja ya. Nah, itu kemana saja. Ini kasihan kepada Pak Gufron, nanti tersudutkan. Dan yang kami tanyakan itu, yang pertama, apakah betul bahasa yang sering digunakan oleh Pak Gufron itu bahasa Suryani? Dan yang kedua, apakah betul Mama Gufron itu bisa berbicara dengan binatang? Yang ketiga, apakah betul Mama Gufron itu bertemu dengan malaikat Munkar Nakir, berdialog dengan malaikat trompet katanya ya? Dan yang keempat, apakah betul Mama Gufron itu yaitu bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah berbicara seperti apa yang diucapkan oleh Pak Gufron yang bilang wabokon ya? Dan yang kelima, apakah betul Mama Gufron itu bertemu dengan Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir mengatakan kepada Pak Gufron, menasihati kepada Pak Gufron itu? 5 pertanyaan saja, tolong jawab. Ya, jawab. Kalau misalkan itu betul, itu pasti bisa kejawab. Tapi kalau misalkan itu bohong, pasti ngejawabnya kemana-mana saja. Ya, itulah ya, daripada membuat kebohongan kepada publik, kepada umat, ya akibatnya seperti itu. Kebohongan itu seperti bangkai ya, meskipun ditimbun maka akan tercium itu bangkai. Sekarang kebohongan itu sudah terbongkar sudah ya. Yang dulu itu orang-orang pada percaya terhadap Pak Gufron, sekarang
orang-orang itu tidak percaya kepada apa yang diucapkan oleh Pak Gubernur tersebut. Oleh karena itu kepada murid-muridnya sudahi semuanya, ya, bilang kepada media bahwa itu cuman karangan, ya, cuman kebohongan saja, dusta saja, ya. Jadi bahasanya itu dilemesin lah, itu cuman kheri kalau bahasa Sunda maya, cuman bercanda saja. Sudah bilang seperti itu kepada media, ya, supaya tidak berkepanjangan. Kasihan loh pada guru Anda Pak Gufron itu, udah bilang saja bahwa itu hanya bercanda saja, udah nanti masalah akan selesai. Daripada Anda terus melakukan pembelaan yang dimana ketika Anda melakukan pembelaan itu suka bawa-bawa Quran, bawa hadis, bawa kitab, tapi tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Ketika Anda selalu melakukan pembelaan bawa Quran, Anda semakin tidak nyambung. Ya, sekian, mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak menghina kepada Pak Gufron, tidak. Saya kasihan, bagaimanapun beliau adalah orang tua, ya, bagaimanapun dia adalah orang tua yang wajib saya hormati. Oleh karena itu kepada pihak yaitu Pak Gufron, keluarga Pak Gufron atau murid-murid Pak Gufron sudah bilang kepada publik, bilang seperti ini, apa yang diucapkan oleh Pak Gufron tentang berbicara kepada malaikat, semut, dan lain sebagainya, itu hanyalah bercanda saja, ya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.